Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah metode penelitian yang disusun oleh Nini Haryani 11200315 dengan saya sendiri Auliana, NIM saya 112038 dan Elma Tiana Sari 11200327 dan Nurmala Alfi Azhari 11200349. Perkenalkan, saya Nurmala Alfi Azhari dengan NIM 11200349. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2. Yang pertama-tama kita masuk pada bab 1. Di sini terdapat latar belakang. Nah, di latar belakang ini dalam perkembangan teknologi, penggunaan komputer dan sistemnya telah menjadi kebutuhan utama dalam rangka meningkatkan kinerja suatu bisnis. Perkembangan teknologi tersebut berdampak pada beberapa aspek, terutama pada aspek perdagangan, pendidikan, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia perdagangan ini, keakuratan informasi sangat diperlukan, terutama mengenai informasi harga jual dan harga pokok penjualan pada sistem informasi penjualan. Karena keakuratan informasi ini mempengaruhi hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan sistem informasi penjualan perusahaan itu sendiri. Nah, hadirnya e-commerce ini memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli tanpa harus bepergian keluar rumah. Hal ini diharapkan dapat memudahkan penjual dalam membuat laporan rekapitulasi penjualan sehingga laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, maksud dan tujuan dalam penulisan makalah ini. Nah, yang pertama untuk mengetahui sistem informasi penjualan yang diterapkan pada pet shop. Kemudian meningkatkan pemasaran dan penjualan, memberikan solusi berupa sistem yang lebih baik sehingga diharapkan dapat membantu dalam penjualan, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Untuk metode pengumpulan data yang diperoleh yaitu dengan cara studi pustaka. Proses pengumpulan data dari beberapa referensi yang bersumber dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi khususnya tentang penjualan pada pet shop. Untuk metode pengembangan softwarenya, di sini metode yang digunakan yaitu model waterfall. Model waterfall ini terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan software. Pada proses analisis dan pengumpulan kebutuhan sistem sesuai dengan domain informasi, tingkah laku kerja, dan antarmuka yang diperlukan. Selanjutnya ada desain. Di sini merancang model aplikasi yang digunakan yang dikembangkan berdasarkan analisa. Selanjutnya ada code generation. Di tahapan ini menulis coding program sesuai kebutuhan penggunanya. Yang keempat ada testing. Testing ini yaitu pengujian pada perangkat lunak dari segi logik, fungsional, dan dipastikan semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu support. Support ini yaitu upaya pengembangan terhadap sistem yang dibuat dalam menghadapi perkembangan maupun perubahan yang terkait dengan hardware dan software yang digunakan. Selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup ini hanya membahas tentang program penjualan, mulai dari pemilihan barang, pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan. Selanjutnya bab 2. Di sini yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep dasar. Yang pertama ada konsep dasar sistem. Sistem adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan ketentuan aturan dan struktur yang sistematis untuk membentuk satu kesatuan yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Agar suatu sistem dikatakan sistem yang baik,
maka memiliki karakteristik sistem, yaitu yang pertama komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen-komponen yang saling berinteraksi. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, ada lingkungan luar. Lingkungan luar sistem adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Selanjutnya ada penghubung sistem. Penghubung sistem ini merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Kemudian ada masukan sistem. Di sini energi yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut disebut dengan masukan sistem, yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal. Selanjutnya ada keluaran sistem atau output. Hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem lainnya. Selanjutnya terdapat pengelolaan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang mengubah masukan menjadi keluaran. Dan yang terakhir, sasaran sistem. Suatu sistem mempunyai tujuan atau goals atau sasaran. Sasaran dari suatu sistem sangat menentukan input yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data dari satu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai, arti, dan manfaat. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi. Akuntansi ini merupakan proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, konsep dasar sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan jaringan dari seluruh prosedur, formulir, catatan-catatan, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data keuangan menjadi suatu bentuk laporan yang akan digunakan oleh pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan usahanya dan selanjutnya digunakan sebagai alat pengembalian keputusan manajemen. Selanjutnya ada konsep dasar penjualan. Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya transaksi tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system ini merupakan alat yang digunakan untuk menggambar bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Fungsi dari peralatan pendukung adalah untuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan baik. UML atau Unified Modeling Language merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi suatu sistem yang menggunakan diagram dan teks pendukung. Penggunaan UML ini tidak terbatas pada metodologi tertentu, walaupun pada kenyataannya UML banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek. Kemudian ada ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD ini adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Perancangan ERD tidak perlu dilakukan jika menggunakan OODMBS. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure.
LRS ini adalah sebuah model sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram R yang akan mengikuti pola pemodelan tertentu dalam kaitannya dengan konversi ke LRS. Selanjutnya ada black box texting. Black box texting ini adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui kesalahan fungsionalitas fitur pada sebuah aplikasi. Sebelum melakukan pengujian, black box yang harus diperlukan adalah membuat daftar kebutuhan fungsional yang mengetahui fitur-fitur mana yang akan diuji. Salah satu bentuk pengujiannya adalah pengujian validasi yang bertujuan untuk memeriksa apakah setiap fitur yang ada keluarannya sesuai dengan yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Auliana, NIM saya 11/2038. Di sini saya akan menjelaskan bab 3. Tinjauan perusahaan. Dalam suatu perusahaan atau organisasi tentunya memiliki bagian atau struktur organisasi yang jelas. Tujuannya adalah skema atau program kerja dan bidang-bidang dalam perusahaan atau organisasi tersebut bisa dengan jelas diketahui dan diterapkan sehingga proses kegiatan dalam perusahaan atau organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sejarah perusahaan. Pet shop merupakan salah satu toko yang menyediakan berbagai perlengkapan hewan peliharaan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang tinggi dalam akan penjualan kebutuhan hewan peliharaan dan memberikan kepuasan untuk konsumennya. Banyaknya konsumen yang mempercayai kebutuhan mereka akan hewan peliharaan membuat pet shop diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan penjualan lebih luas, bahkan dapat memenuhi kebutuhan untuk seluruh Indonesia, walaupun saat ini pet shop hanya berada di Bekasi. Struktur organisasi, yaitu ownernya Edi Susanto, dokternya Dr. Eni Gustiani, dan kasirnya Bayu Saputra, pramuniaganya Neta Putri, persediaan barang Rian Hidayat, bagian persediaan barang Hari Sugianto. Saya akan menjelaskan owner. Owner ruang lingkup dan tanggung jawabnya adalah mengawasi kegiatan, mengecek laporan penjualan, mengecek laporan persediaan barang, memesan stok yang sudah habis, melakukan pengarahan untuk kepuasan pelanggan. Yaitu dokter, selalu siap bertugas untuk menangani hewan peliharaan konsumen yang datang atau panggilan, melakukan pengobatan terhadap hewan sakit, melakukan penanganan cepat kepada hewan yang mengalami keadaan darurat seperti melahirkan, kecelakaan atau keracunan, memberikan informasi tentang kesehatan dan kebutuhan hewan peliharaan konsumen. Selanjutnya bagian kasir, menangani kegiatan penjualan dan pembelian kepada pembeli, terutama proses pembayaran dan pembelian produk, mencatat semua penjualan dan laporan penjualan, membuat lembur bukti nota penjualan, membuat laporan penjualan. Selanjutnya bagian pramuniaga, melayani konsumen yang datang, memberikan informasi kepada konsumen, membantu konsumen menemukan barang atau kebutuhan mereka, memberi alternatif apabila barang yang dicari konsumen tidak tersedia, memberi pengarahan dan solusi terhadap keluh kesah konsumen. Bagian persediaan barang, melakukan pengecekan barang yang tersedia, melakukan pelayanan menyediakan barang apabila barang di gudang, membuat laporan persediaan barang, menjaga kebersihan gudang untuk menjaga barang tetap dalam kondisi baik. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Nini. Perkenalkan, nama saya Nini Haryani, NIM 11/000315. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Auliana, yaitu tinjauan kasus, penelitian tentang sistem informasi perawatan hewan di pet shop yang pernah dilakukan oleh Urbanding 2018. Penelitian ini membuat sistem pernah hewan berbasis web di pet shop. Sistem ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberadaan dan juga macam-macam pelayanan yang disediakan pada para pecinta hewan. Penelitian sistem informasi rekam medis hewan pernah dilakukan oleh Sugio Salam 2018.
Penelitian ini membuat tentang sistem rekam medis yang menghasilkan informasi tentang pemilik hewan, layanan, transaksi, penitipan, pengecekan hewan, dan dokter. Proses bisnis sistem berjalan yaitu meliputi 1. Proses pemilihan barang. Pelanggan datang langsung ke toko kemudian memilih barang yang akan dibeli. Setiap pelanggan mendapatkan barang yang dicari diserahkan ke bagian penjualan. Yang kedua yaitu proses pembayaran. Proses bagian penjualan menghitung total belanja kemudian menyerahkan struk penjualan yang berisikan total belanjaan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima struk penjualan, pelanggan membayar barang yang dibeli. Yang ketiga yaitu proses perawatan hewan. Pelanggan datang langsung ke toko kemudian melakukan pendataan hewan yang akan diserahkan kepada pet shop untuk melakukan perawatan hewan. Berikutnya yang keempat, proses pembuatan laporan. Setiap transaksi akan dicatat pada laporan penjualan. Laporan akan diserahkan kepada pemilik toko setiap akhir bulan. Activity diagram penjualan yaitu pelanggan memilih barang, kemudian diserahkan kepada bagian penjualan yaitu mencatat nama barang, jumlah serta harga barang. Bagian penjualan menyerahkan struk penjualan ke pelanggan. Pelanggan menerima struk penjualan dan memberikan pembayaran kepada bagian penjualan. Bagian penjualan menerima pembayaran. Kemudian bagian penjualan mencatat transaksi di buku keuangan. Berikutnya bagian penjualan menyerahkan transaksi penjualan ke pemilik toko. Pemilik toko menerima laporan transaksi. Berikutnya perawatan hewan. Pelanggan memberikan hewan dan melakukan pendataan. Bagian pramuniaga menerima dan pengecekan hewan. Berikutnya bagian pramuniaga mendata hewan dan menyerahkan hewan ke dokter untuk melakukan perawatan. Bagian pramuniaga menyerahkan hewannya ke dokter dan dokter melakukan pengecekan dan pemeriksaan atau perawatan. Berikutnya, setelah selesai pengecekan atau pemeriksaan, dokter menyerahkan kembali ke pelanggan. Pelanggan menerima hewan dan melakukan transaksi ke kasir. Kasir mencatat transaksi dan menghitung pembayaran dan memberikan nota. Nota diserahkan kembali kepada pelanggan. Pelanggan menerima nota dan melakukan pembayaran. Kemudian, pelanggan menyerahkan kembali dan melakukan pembayaran ke kasir. Kasir terima pembayaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh Elmatiana Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmatiana Sari dengan NIM 112000327. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nini Haryani. Dokumen masukan. Pertama, nama dokumen, struk penjualan, fungsi sebagai bukti penjualan, sumber bagian penjualan, tujuan pelanggan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap penjualan. Yang kedua, nama dokumen, struk perawatan hewan, fungsi sebagai bukti transaksi, tujuan bagian perawatan, media pelanggan, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap perawatan. Dokumen keluaran, nama dokumen laporan transaksi, fungsi sebagai bukti laporan penjualan, sumber bagian penjualan, tujuan pemilik, media kertas, jumlah 1 rangkap, frekuensi setiap akhir bulan. Permasalahan pokok. Keterbatasan yang ada pada sistem yaitu pada proses transaksi. Untuk transaksi dari sistem ini masih tergolong
semi otomatis. Yang dimaksud semi otomatis di sini, pembeli menginputkan data diri secara manual beserta memilih jasa pengiriman secara manual dan nanti akan terkirim ke admin, lalu admin mengkonfirmasikan transaksi yang sudah diproses kepada pembeli, sehingga pembeli baru bisa untuk mentransfer ke rekening yang sudah tersedia, baru barang akan dikirim. Yang dapat dikembangkan dari sistem ini yaitu pada proses transaksi maupun pembayaran secara otomatis agar memudahkan pembeli melakukan proses transaksi dan lebih efisien. Fitur notifikasi yang langsung masuk ke nomor WhatsApp admin agar admin langsung merespon transaksi yang masuk tanpa harus tetap berada pada sistem. Pemecahan masalah. Hendaknya pelaku usaha penyedia jasa penitipan hewan harus selalu menjaga kompetensi di bidangnya dan selalu menjaga kualitas pelayanan agar tidak merugikan pengguna jasa penitipan hewan, dan sebaiknya pemerintah menerbitkan aturan yang secara khusus mengatur mengenai ganti rugi terhadap konsumen akibat pengguna jasa penitipan hewan agar kejadian seperti yang dialami oleh narasumber tidak terulang pada pengguna jasa penitipan hewan lainnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for